Benar Tuhan Alkitab, sungguh benar. Sungguh benar bukan hanya kami pelajari, sungguh benar bukan hanya untuk menambah pengetahuan doktrin kami. Sungguh benar bukan hanya sebagai sarana kami menghakimi orang lain, sungguh benar bukan sebagai sarana untuk kami boleh mengkritik orang lain, menyatakan orang lain salah dan membela pandangan kami sendiri sebagai pandangannya benar. Alkitab sungguh benar, terutama untuk mendorong kami, untuk kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin berbuah bagi kerajaan surga. Biarlah firman yang benar ini yang akan kami renungkan bersama pada malam hari ini, berbicara kepada setiap kami, menolong kami, supaya kami bukan hanya tahu banyak, tapi kami berbuat banyak. Bukan hanya kami paham, tapi juga kami mengalami Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Thank you, Harry. Salah satu ketua GDG Pasutri saya. Kita membahas satu tema yaitu narasi Injil dan ciptaan baru. Sebenarnya judulnya berakar dalam Kristus dan kitab suci, tapi karena dasar saya orangnya iseng, saya akan mengganti jadi kokoh dalam Kristus dan Alkitab. Kenapa saya menggantinya? Kita akan bersama-sama melihatnya. Tapi sebelumnya saya mau cerita terlebih dahulu ya. Bapak Ibu di sini pasti tahu bahwa saya sudah punya anak kan? Itu kan ya. Yang grup hamba Tuhan pacar dilarang komentar ya. Yang pasti majelis jemaat pasti tahu bahwa saya sudah punya anak itu. Anak saya berusia 5 tahun itu ya. Usianya 5 tahun. Dan biasanya kalau anak usia 5 tahun itu pasti ada perkembangannya itu kan ya. Kalau dari 0 sampai 2 tahun biasanya ASI itu kan ya. Minumnya ASI ya, air susu ibu. Kemudian kalau setelah umur 2 sampai umur 5 kan tidak mungkin minum ASI kan. Kira-kira gimana caranya dia bertumbuh? Ayo. Gampang kan? Gimana caranya bertumbuh kalau tidak pakai ASI? Pakai nasi putih itu kan. Ada lapjong, terus ada fuyung hai gitu kan. Terus ada susu, terus ada probiotik gitu kan. Terus ada imun pad. Hafal kan saya? Ya itulah. Ya itulah gitu ya, dari umur 2 tahun sampai 5 tahun itu dia bertumbuh dengan cara makan, minum susu gitu kan ya, terus probiotik dan sebagainya itu kan ya. Itu pertumbuhan atau saya pakai istilah kokoh gitu ya, kokoh secara fisik gitu kan ya. Bukan berarti kalau sudah melakukan itu semua, sudah makan, sudah minum susu, terus sudah minum vitamin, probiotik dan sebagainya, dia tidak sakit kan? Pasti sakit. Lah buktinya tadi dia sempat demam itu kan ya. Ya itulah manusia. Tapi anyway, kalau kokoh secara fisik itu bisa pakai makan, bisa pakai nasi, bisa pakai susu, bisa pakai vitamin, bisa pakai probiotik. Tapi bagaimana sih caranya kita kokoh di dalam iman? Kalau kokoh secara fisik begitu, kokoh di dalam iman seperti apa? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 gitu ya. Ini telat ngasih gambarnya. Kolose 2 ayat yang ke-7. Tadi sudah kita bacakan bersamanya. Kolose 2 ayat yang ke-7, kita akan coba baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada berapa kata kerja di ayat ini? Sudah dikasih contekan masalahnya ya. Kata kerjanya apa aja di situ? Berakar. 2, dibangun. 3, 4. Ya gampang sekali ya. Sudah kasih clue gitu ya. Ada 4 kata kerja. Yang pertama adalah berakar, dibangun, bertambah teguh, melimpah dengan syukur. Menariknya adalah kalau kita melihat kata kerja yang pertama yaitu berakar. Kenapa tadi saya mengubah subtemanya bukan berakar di dalam Kristus, tetapi kokoh atau diteguhkan dalam Kristus. Karena sebenarnya kata Yunani berakar di situ, tidak perlu saya sebutkan kata Yunaninya ya. Nanti Bapak Ibu
pusing semua. Gampangnya begini, kata berakar itu dalam struktur bahasa Yunani itu menggunakan kata kerja bentuk pasif dan itu perfect. Perfect itu adalah sudah terjadi tapi ngefek sampai sekarang, itu kan ya. Atau bisa diterjemahkan apa ya? Sudah dipersatukan, sudah ditanamkan, itu kan ya. Itu kan sudah terjadi bukan pada waktu hari ini kan, tapi sudah terjadi sebelumnya. Makanya hendaklah kamu sudah ditanamkan, hendaklah kamu sudah disatukan dengan Kristus, itu ya, itu berakar di situ. Dan kemudian yang kata kerja yang ketiga, kalau kita sudah disatukan dengan Kristus, maka yang di kata kerja yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh. Kata yang dipakai adalah kata kerja bentuk pasif sekali lagi, tapi kali ini bentuknya presence. Present itu apa? Terus menerus. Berarti saya bisa menerjemahkan, hendaklah kamu terus menerus diteguhkan atau kokoh di dalam iman. Berarti kalau kita sudah disatukan dengan Kristus, kita sudah ditanamkan di dalam Kristus, maka tanggung jawab kita adalah bukan nganggur, nggak ada kerjaan, tapi kita juga terus menerus bertambah teguh atau terus menerus kokoh, kita terus menerus diteguhkan di dalam iman kita, yaitu di dalam Alkitab, itu kan ya. Pertanyaannya, kenapa Alkitab suci itu sebagai sumber kokoh di dalam iman? Kita membaca 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, minta tolong Bro Heri untuk membacakannya. 2 Timotius 3:16. Mungkin agak sedikit berbeda ya dengan terjemahan baru yang pertama. Kalau terjemahan baru yang pertama segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tapi kalau di dalam terjemahan baru yang kedua, seluruh kitab suci, ada perubahan sedikit. Tapi anyway istilahnya sama. Semua Alkitab, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Pernah dengar kata ilham tidak? Pernah dengar kata ilham? Bukan nama orang pastinya. Ilham, ada yang pernah dengar? Terima kasih jawabannya. Ilham itu kalau ilham itu kalau menggunakan agak bahasa sedikit teologis ya, itu sebenarnya yang lebih tepat adalah ekspirasi, bukan inspirasi. Ilham itu bukan inspirasi tapi ekspirasi. R.C. Sproul itu bilangnya diilhamkan Allah, berarti Allah itu ngembuskan napas gitu kan ya. Enggak perlu dipraktekkan, nanti Pak Sien Leong pingsan gitu kan ya. Saya mengembuskan napas, Allah menghembuskan nafasnya, baru muncul Alkitab. Itu namanya ekspirasi, bukan inspirasi. Kalau seluruh Alkitab, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah, maka kitab suci itu berasal dari Allah. Kalau dia berasal dari Allah, berarti dia berotoritas. Nah, sebagai gereja Injili pasti pernah dengar istilah sola scriptura. Artinya apa? Oh Frankie, kembali ke Alkitab. Saya memberikan opsi 2 ya. Sola scriptura itu artinya apakah yang pertama? Ini Pak Suwandi sudah pernah dengar, Pak Soekardi juga sudah pernah dengar, yang GDG milenial juga sudah pernah dengar, jadi tidak boleh jawab ya. Sola scriptura itu apakah yang pertama artinya Alkitab adalah satu-satunya otoritas, ataukah Alkitab otoritas tertinggi? Pilihannya kedua. Pilihan yang pertama, apakah sola scriptura itu berarti Alkitab adalah satu-satunya otoritas, atau pilihan yang kedua, sola scriptura itu artinya Alkitab adalah otoritas tertinggi. Silakan yang mau jawab. Kosugi. Yang kedua, wah luar biasa, benar. Yang kedua ya, Alkitab sola scriptura itu artinya Alkitab bukan satu-satunya otoritas, tetapi Alkitab adalah otoritas tertinggi, itu ya. Kalau katanya John MacArthur dan pengakuan iman Westminster pasal yang pertama, poin yang ke-6, sola scriptura itu berarti otoritas tertinggi dalam segala hal yang berkaitan dengan keselamatan, iman dan kehidupan manusia. Berarti kalau Alkitab adalah otoritas tertinggi, berarti kita mengakui adanya tradisi rasuli. Jangan risih dengan kata tradisi ya. Tradisi rasuli itu apa sih?
Kita setiap minggu tuh mengikrarkan pengakuan, itu tradisi rasuli. Salah satu tradisi rasuli. Tradisi rasuli orang Kristen masih pegang? Masih. Akal budi orang Kristen pasti pakai? Pengalaman, kita pengalaman hidup masih pakai? Tapi semuanya berada di bawah Alkitab. Beda dengan Alkitab satu-satunya otoritas. Kalau Alkitab satu-satunya otoritas di dalam iman dan praktek, berarti ketiga hal ini, tradisi rasuli, akal budi, pengalaman, itu dibuang sama sekali. Makanya kalau kita melihat misalnya di YouTube gitu ya, ada pendeta, saya nggak perlu sebut nama gitu kan ya, yang mencoba untuk mendongkrak Allah Tritunggal. Dia pernah berkata gitu kan ya, kita semua itu berpegang kembali kepada Alkitab gitu kan ya. Nggak usah peduli bapak gereja, nggak usah peduli ini, nggak usah peduli konsili dan sebagainya, konsili Nicea dan sebagainya. Kita kembali ke Alkitab. Itu sebenarnya bukan pandangan yang tepat. Alkitab bukan satu-satunya otoritas, tapi Alkitab adalah otoritas tertinggi. Kita mengakui tradisi rasuli, akal budi dan pengalaman, tapi semuanya berada di bawah Alkitab. Kenapa sih perlu bahas beginian? Itu kan urusannya itu katekisasi lah, urusannya seminar. Kenapa perlu bahas beginian? Berapa banyak orang Kristen sebenarnya menganggap Alkitab itu adalah jawaban segala-galanya. Kenapa tidak boleh merokok? Loh, Alkitab itu ngomong tidak boleh merokok loh. Dibolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai Wahyu, tidak ada muncul kata rokok gitu kan. Tidak boleh merokok, karena Alkitab berkata nggak boleh merokok. Tidak boleh pakai celana jeans. Kenapa? Alkitab mengatakan tidak boleh pakai celana jeans. Ini tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kenapa? Alkitab adalah jawaban segala-galanya. Benar? Makanya banyak orang Kristen kalau baca Alkitab, apa? Setiap pagi, Tuhan, apa yang kau mau sampaikan kepadaku? Apa yang kau mau nyatakan kepadaku? Kemudian dia asal-asal gitu ya, nunjuk satu ayat, kemudian ayatnya berbunyi, maka Yudas pergi menggantung diri. Akhirnya dia benar-benar menggantung diri kan. Karena apa? Alkitab jawaban segala-galanya. Tuhan mau apa sih? Kita tinggal buka Alkitab, tinggal tujuk, kemudian datanglah Yudas Iskariot gitu kan ya. Alkitab bukan jawaban segala-galanya. Alkitab itu otoritas tertinggi, berarti kita perlu pakai akal budi, perlu, kalau mobilnya rusak, perlu diganti, perlu diservis, entah itu akinya, mesinnya, kita perlu pakai Alkitab. Enggak usah gitu kan ya, karena memang ada orang-orang seperti itu. Sedikit-sedikit tunggu apa kata Tuhan, sedikit-sedikit tunggu kata Tuhan gitu kan ya. Sudah tahu mobilnya rusak, tunggu kata Tuhan. HP-nya rusak, tunggu kata Tuhan. Perlu ganti HP enggak, perlu ganti mobil enggak, perlu ganti mesin dan sebagainya. Aduh, orang Kristen tolong ya, akal budinya dipakai. Jangan semua Alkitab semua. Kelihatannya rohani padahal bukan. Yang kedua Alkitab berguna bagi seluruh kehidupan. Di situ dikatakan kitab suci bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Berarti ada unsur doktrin, ada unsur etika juga, berarti ada unsur iman, ada unsur etika. Jadi Alkitab bukan hanya berguna bagi pokoknya perdebatan teologi yang tidak akan berakhir sampai Yesus datang kedua kali, bukan. Tapi Alkitab juga berguna bagi kerohanian kita, berguna bagi setiap tingkah laku kita. Kenapa hal ini perlu ditekankan? Kalau yang pertama tadi ekstrim, Alkitab itu adalah jawaban segala-galanya. Enggak boleh merokok, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Kenapa? Alkitab bilang. Tapi sisi yang lain, ekstrim yang lain mengatakan, Alkitab itu ya cuman untuk perdebatan, itu kan. Tritunggal, kita buka Alkitab. Sekarang pertanyaan praktis ya, saya kasih pertanyaan praktis. Bapak Ibu yang punya anak, itu kan ya, yang akan segera kuliah, itu ya, atau menentukan pekerjaan, siapa yang menentukan kuliah atau pekerjaan dari anak Bapak Ibu? Alkitab atau orang tua? Kan Alkitab berguna katanya, Alkitab kan berguna bagi seluruh kehidupan manusia. Tapi tolong tanya, ketika itu masuk ke dalam hal yang lebih praktis tentang pekerjaan atau kuliah anak, memilihkan pekerjaan bagi anak atau memilihkan kuliah, jurusan kuliah bagi anak, itu Alkitab ada sumbangsinya enggak? Gak usah, ngapain? Kan saya kan jadi papa mamanya atau saya yang menentukan. Kamu ya, nak ya, kamu itu cocoknya masuk hukum, itu kan ya. Kamu cocoknya masuk kedokteran, kamu masuknya begini. Gak usah pakai Alkitab, gak usah bergumul. Ngapain? Itu kan Alkitab cuma urusannya di gereja 1,5 jam sampai 2 jam kan.
oh Alkitab itu urusannya cuma untuk LD, bukan urusannya buat ngurusi menentukan kuliah anak, menentukan pekerjaan anak. Enggak. Itu bukan urusannya Alkitab. Benar? Kalau Alkitab memang berguna bagi seluruh kehidupan manusia tanpa terkecuali, berarti seharusnya Alkitab juga mempengaruhi kita sebagai orang tua, sehingga kita bisa bersama-sama dengan anak menggumulkan apa yang menjadi kehendak Allah bagi mereka. Jadi bukan berarti kita terlalu mengeneralisasi Alkitab itu jawaban segala-galanya, atau ekstrim yang berikutnya adalah Alkitab itu tidak ada urusannya sama sekali sama kehidupan dunia kita. Tapi jujur ya, kalau kita memahami Alkitab itu kan tidak gampang toh. Amin. Oh semua paham ya? Ya kita akan tutup dalam doa ya. Kita memahami Alkitab itu kan tidak gampang, pasti ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Kita menemukan ada satu ayat, kita bingungnya setengah mati gitu kan ya, kita menggaruk kepala yang tidak gatal. Ini artinya apa dan sebagainya. Nah bagaimana cara kita bisa kokoh di dalam Alkitab? Dengan cara memahami dan menerapkannya, gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau klarifikasi dulu apa artinya memahami atau menafsirkan Alkitab. Kenapa saya perlu klarifikasi? Karena kalau di Indonesia netizen 62 gitu ya, tahu ya netizen 62 itu maksudnya apa? Netizen Indonesia gitu ya. Di media sosial itu sukanya komentar gitu kan ya. Alkitab tuh ngapain ditafsirkan? Alkitab tuh dibaca aja. Kalau Alkitab ditafsirkan tuh banyak kan, banyak doktrinnya kan, ada Calvinis, ada Arminian, ada karismatik, ada Injili, ada apa. Sudah, Alkitab itu enggak usah ditafsirkan, dibaca aja. Bisa? Apakah Alkitab hanya dibaca kemudian langsung mudeng gitu? Apa kita enggak perlu memahami, kita enggak perlu menafsirkan Alkitab? Coba saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat gambar ini. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini di jalan, itu ya, di pinggir jalan, kira-kira arti Bapak Ibu menafsirkan enggak? Pastilah, enggak ada cerita Bapak Ibu. Oh bagus ya, huruf P-nya ya, apalagi dicoret merah, kan enggak ngangguran toh. Ketika Bapak Ibu membaca rambu ini, berarti Bapak Ibu sedang menafsirkan, oh ini artinya dilarang parkir. Kalau Bapak Ibu pergi ke luar kota, itu ya, Bapak Ibu mencari gereja dan kemudian ketemu logo ini. Apakah Bapak Ibu langsung menghentikan mobil Bapak Ibu di pinggir jalan, kemudian siap-siap beribadah di bawah rambu ini, biru ini? Ya enggak kan? Bapak Ibu kan pasti menafsirkan kan? Bapak Ibu menafsirkan, oh berarti di sekitar jalan ini ada gereja. Cari gereja yang di sekitar rambu itu. Tapi bukan Bapak Ibu langsung minggirkan mobil, langsung beribadah di bawah rambu ini kan. Berarti Bapak Ibu pasti menafsirkan kan. Masalahnya kita bisa nggak menafsirkan dengan tepat atau tidak. Itu ya. Oke, bagaimana cara memahami Alkitab? Saya akan coba meringkas gitu kan ya. Daripada nanti di demo 212 lagi gitu ya, 1 jam gitu ya. Saya akan coba meringkas prinsip menjadi 4 gitu kan ya. Karena ini sudah malam dan perut kita sedang bergejolak, saya akan menyingkatnya menjadi pasta. Loh, enak toh, pasta. Yang pertama adalah pahami konteksnya, itu ya. Kedua, selidiki teksnya. 3, temukan maknanya, dan keempat, aplikasikan. Gampang kan? Ya, besok ujian. Pertama adalah pahami konteksnya. Pahami konteksnya, kedua selidiki teksnya, ketiga temukan maknanya, dan keempat aplikasikan. Saya mau tanya, Pak Suwandi, 4 prinsip tadi apa? Singkatannya pasta, enak toh? Kan lapar-lapar kan? Pasta, yang pertama? Pahami? Yaitu apa? Pahami konteks. Yang kedua, dibantu Pak Wahyu. Yang kedua, selidiki teksnya. Ketiga, saya tanya Bapak Ibu. 3, temukan makna, dijawab sama Bro Heri. Yang keempat, aplikasikan. Oke, lulus semua ya berarti ya. Gampang kok ya, pasta. Menghafalnya gampang, tapi yang memahaminya susah.
Pahami konteksnya, selidiki teksnya, temukan maknanya, dan keempat aplikasikan. Yang pertama, pahami konteks. Setiap kita baca apapun pasti ada konteksnya, benar? Baca koran, itu kan ya, baca surat kabar, nggak ada ceritanya, nggak ada konteks itu nggak ada, itu kan. Kita baca pembunuhan, gitu kan, pembunuhan berantai. Kemudian kita tidak kita langsung pokoknya saya suka aku lah aku mau baca tengahnya aja, kesuwen baca bagian depan itu, enak bagian tengah aja, cepet gitu, nggak bisa kan. Kalau kita baca koran, kita baca berita di internet, kita pasti baca dari awal sampai akhir, itu namanya konteks. Nah sama, di dalam Alkitab itu sebenarnya ada dua konteks yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah konteks sejarah. Contoh kalau kita membaca Kisah Para Rasul 2, coba kita membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ke 47. Kita merasakan biasa-biasa aja enggak di situ? Kisah Para Rasul 2 itu adalah teks renungan kita tanggal 5 Mei ya di kebaktian umum, semoga tidak ada yang lupa. Kisah Para Rasul 2 41 sampai 47. Ketika di situ dikatakan mereka semua berkumpul, kira-kira ada efeknya enggak buat kita? Ya biasa aja, berkumpul ya biasa, atau kayak kita di sini berkumpul, apa sih signifikansinya? Nah kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2, ketika Pentakosta selesai, ada Roh Kudus dicurahkan, di situ kita melihat jemaat mula-mula itu ada orang Yahudi yang pertama, dan yang kedua orang non-Yahudi atau orang Yunani atau orang kafir gitu ya, disebutnya Gentiles gitu ya. Dan orang Yahudi sama non-Yahudi itu sedang jong. Ngerti jong ya Bapak Ibu ya. Jong itu benar-benar bukan sekedar berselisih, tapi benar-benar tidak mau bersentuhan sama sekali. Orang Yahudi kalau keluar dari rumahnya gitu ya, pergi senggolan sama orang non-Yahudi, langsung merasa diri najis. Cepat-cepat pulang cuci tangan. Nah itu kan, jadi benar-benar mereka tuh jong. Ketika Pentakosta terjadi, ketika Roh Kudus dicurahkan, dan kemudian gereja mula-mula pertama terbentuk, mereka berkumpul. Menarik enggak? Orang yang dulunya terpisah, orang yang dulunya jiong, kemudian tiba-tiba dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam gereja mula-mula. Itu namanya konteks sejarah. Kalau kita tidak ngerti konteks sejarah, maka kita nggak ngerti. Ya biasa aja, berkumpul apa untungnya sih, apa pentingnya. Tapi kalau kita ngerti sejarah, pada waktu itu orang Yahudi sama orang non-Yahudi sedang jiong. Nah, kita baru paham. Oh walah, Yunaninya tuh tiba kayak gitu. Nah itu kan, kita perlu konteks sejarah. Yang kedua, konteks sastra. Sastra tidak usah terlalu ribet-ribet ya. Konteks sastra. Tadi saya sudah bilang kalau baca koran ada paragraf-paragrafnya kan. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Bapak Ibu hanya mengambil paragraf terakhir, kira-kira nyambung enggak? Kesuwen iki cek panjangnya sih sampai bersambung ke halaman 5. Halah kesuwen, wis halaman 5 aja lah tak baca gitu. Kira-kira ngefek gak? Pasti ngefek kan? Kalau Bapak Ibu membaca sebuah artikel pembunuhan berantai itu kan halaman 1 bersambung ke halaman 5. Bapak Ibu alah kesuwen halaman 1 bab 5 aja gitu. Nyambung gak? Iki sapa iki sing dimaksud iki? Gak ngerti aku. Nah, makanya kita perlu konteks sastra. Berarti kita perlu baca bukan hanya halaman 5, bukan hanya yang terakhir, tapi kita perlu belajar sebelum-sebelumnya itu siapa. Contoh ya, misalnya saya kasih contoh, Pak Franky sama Pak Anton itu ya, ini sebuah cerita yang entah di mana itu ya. Pak Franky dan Pak Anton setelah dari kebaktian doa pergi ke sebuah mall. Mereka sedang menonton bioskop. Mereka akhirnya pulang jam 10 malam dan mereka sampai di rumah. Kemudian Bapak Ibu membaca berita itu, tapi cuman kalimat keempat apa kelima. Nyambung? Mereka menonton bioskop. Sopo mereka iki yo? Mereka kok sopo yo mereka? Gampang lah, mereka itu bisa Denny dan Heri, itu kan bisa. Pak Eben dan Pak Sugiono, Pak ini bisa. Pak Sukardi sama Kevin Nyoto kan bisa. Mereka kan banyak, enggak kan? Kita tahu mereka dari mana? Kita tahu mereka ketika kita baca kalimat sebelumnya, bukan? Oh ternyata mereka itu Pak Franky dan Pak Anton. Kalau kita nggak baca sebelumnya, kalimat sebelumnya, kita kan nggak mudeng. Kita kan nggak ngerti. Nah sama, ketika kita membaca Alkitab, kita juga perlu membaca ayat sebelumnya maupun pasal sebelumnya. Contoh,
Kisah Para Rasul 2:41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ayo, perkataannya itu apa? Perkataannya itu tuh perkataannya siapa? Enggak loh. Bukan perkataan Yesus loh. Baca ayat 14 sampai 40 kan, khotbahnya Petrus. Ya kan, kalau kita enggak ngerti, kita enggak baca sebelumnya. Perkataan siapa? Ya perkataannya Yesus. Padahal sebenarnya kan enggak. Perkataannya adalah khotbahnya Petrus pada waktu Pentakosta kan. Nah, berarti penting kan kita memahami. Jangan pokoknya perkataannya itu, wis pokoknya sakarepe dhewe lah. Pokoknya perkataan yo, berarti perkataan siapa lagi itu kan ya. Enggak bisa, kita harus memahami konteks sebelumnya. Ayat sebelumnya bicara seperti apa. Yang kedua, selidiki teks. Tadi konteks itu gambarannya dalamnya, ada luarnya, itu konteksnya, itu kan ya. Selidiki teks itu berarti kita masuk pakai mikroskop, kita menyelidiki sampai kedalamannya. Jadi Kisah Para Rasul 2:41 sampai 47 itu teks kita, konteksnya adalah keseluruhan dari Kisah Para Rasul. Kita langsung masuk ke dalam teksnya itu sendiri. Kisah Para Rasul 2:41 sampai 47. Kita baca teks itu dari awal sampai akhir. Jangan baca pokoknya sakarepe dhewe, pokoknya iki apa iki maksudnya ya? Wis nanti tanya aja Pak Sienlyong lah, kesuwen daripada aku bingung-bingung, nanti tanya Pak Sienlyong aja lah, gampang itu. Enggak kan? Kita selidiki teks, jangan cepet-cepet ketika kita baca Alkitab ada satu ayat Alkitab yang kita bingung, jangan langsung ditinggal. Wis nanti lah, tunggu Yesus datang kedua kali lah baru tanya. Enggak, kita baca sampai selesai. Yang berikutnya adalah temukan maknanya. Masih ingat ya yang pertama tadi apa? Prinsip pasta yang pertama pahami konteksnya. Yang kedua sudah ada di situ ya, selidiki teks. Yang ketiga adalah temukan maknanya. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Alkitab ditulis bagi orang Kristen di abad ini, tetapi pertama-tama ditulis kepada para pembaca mula-mula. Pikiran kita ketika kita membaca Alkitab jangan langsung, Tuhan engkau mau apa bagi aku? Ini ibu-ibu baca gitu kan ya. Kemudian muncullah 1 Korintus 11, hendaklah perempuan harus menudungi kepalanya. Terus ini berarti Tuhan maunya ini, cepat-cepat dia beli kerudung itu kan ya. Kenapa? 1 Korintus 11, Alkitab ditulis memang bagi kita, tapi pertama-tama ditulis bagi orang Kristen mula-mula pada waktu itu. Orang Kristen zaman sekarang sama zaman dulu beda atau sama? Beda budaya, bukan? Jadi makanya ketika baca 1 Korintus 11, makanya wanita harus menudungi kepala, terus sama-sama beli kerudung. Itu bukan maksudnya Alkitab. Jadi ketika kita baca Alkitab, perhatikan maksud aslinya. Jangan langsung, apa ya buat aku ya, apa ya buat aku ya, apa ya buat aku. Kemudian Imamat 11, jangan makan babi. Wah iya, Alkitab boleh makan babi. Padahal babi itu adalah binatang yang paling seksi gitu kan. Ya itu makanan yang paling haujak, secimping, hausiang. Cara kita membaca Alkitab jangan langsung diterapkan kepada kita gitu ya. Temukan makna asli. Tuhan mau para pembaca mula-mula itu seperti apa? Tuhan maunya mereka seperti apa? Itu pelajari terlebih dahulu. Yang berikutnya itu ya. Yang berikutnya adalah tidak bisa diklik. Oke, yang terakhir adalah aplikasi. Loh, cepet toh? Setelah kita menemukan makna asli, kita perlu mempelajari makna universal. Ya, universal ya, jangan ditambahi isme, ya itu lain lagi. Universal itu berarti melampaui ruang, melampaui waktu. Tadi kan ketika kita baca Alkitab ada makna aslinya. Kita baca Kisah Para Rasul misalnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Itu maknanya apa sih bagi pembaca mula-mula? Maknanya apa sih bagi Theophilus yang dikirimi surat sama Lukas? Oh, maknanya seperti ini. Kalau kita sudah mencari makna asli, kita perlu mencari makna universal. Tujuannya buat apa? Karena kan tadi dikatakan Alkitab ditulis bagi kita kan, bukan hanya kepada orang Kristen mula-mula, tapi juga bagi kita supaya kita bisa pelajari dan renungkan. Oleh karena itu temukan makna universal. Tapi masalahnya menemukan makna universal itu tidak gampang. Itu perlu 5 jam lagi ya penjelasannya, enggak perlu ya. Makna universal itu apa sih? Makna universal coba saya berikan
sebuah quote, temukan makna universal Alkitab dari esensi teks, bukan ekstensi. Esensi itu adalah inti dari teks Alkitab, ekstensi itu adalah luar-luarnya. Jadi ada intinya apa sih? Nah itu kan, misalnya kalau kita dengerin cerita Malin Kundang, nah itu kan kelihatan kan usianya berapa saya ngomong Malin Kundang. Kalau kita membaca Malin Kundang, kira-kira intinya apa? Mulai sekarang kalau punya anak kasih nama Malin Kundang, enggak kan? Malin Kundang itu kan ada inti ceritanya apa? Itu esensinya apa? Nah ekstensinya itu adalah pinggir-pinggirannya, seperti itu ya. Malin Kundang ada Malin Kundangnya, ada mamanya, ada perahu betul ya, semoga tidak salah. Ada perahu yang dikutuk, bener nggak ya? Nanti dikoreksi sama Pak Sianyong ya. Ada Malin Kundang kan seperti itu, ada esensinya, ada luarnya. Ketika kita mencari makna universal, kita temukan dulu inti dari teks itu seperti apa. Jangan menemukan yang luar. Saya kasih contoh dah. Kisah Para Rasul 2 ayat 42b. Nah, temukan makna universalnya. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wah, berarti mulai sekarang ya, kebaktian doa harus ada roti. Setuju Pak Swandi? Itu kan ya. Nanti Pak Swandi yang belikan gitu ya. Harus ada roti dan harus ada yang memecah-mecahkan. Kata memecahkan sebenarnya bukan memecahkan ya. Kalau ini saya agak sedikit melebar sedikit ya. Memecahkan itu kalau saya pakai bahasa Ibrani itu mencuili itu ya. Itu apa ya, susah-susah kan. Zaman dulu memecahkan itu bukan pecah seperti pecah-pecah benih bukan, tapi mencuili. Jadi zaman dulu itu kan orang Kristen itu duduknya melingkar gitu kan ya. Duduknya melingkar itu kan ya. Ada satu yang ngasih roti kepada yang paling dekat gitu kan ya. Kemudian dari sini dia ambil, dicuil kan, berarti kan dicuil sebagian, terus dikasihkan ke sebelahnya, dikasih ke sebelahnya, kasih ke sebelahnya. Bisa kita terapkan? Kalau yang ikut KD seperti ini, mau beli kue seberapa? Mau roti boy yang cukup besar aja kita nggak cukup gitu kan ya. Mau yang gede kayak gitu dicuili pasti gak warak gitu kan ya. Dikasih ke Heri gitu kan ya. Masuk warak sih Pak Denny sak ngene aku tak tuku maneh ae lah, kesuwen tak cuil-cuiling ini gak warak-warak itu kan. Coba kita terapkan ayat 42b. Benar-benar harus ada roti, kita mencuili roti, kita harus melingkar, kan enggak. Intinya apa? Berbagi toh. Itu kan makna universalnya. Universalnya apa? Berarti kalau kita berkumpul memecahkan roti dan berdoa, ya kita berbagi. Berbagi kan tidak harus roti kan? Meskipun waktunya sudah malam sih, tapi kan tidak harus berbagi roti kan? Berbagi apa? Berbagi pengalaman hidup. Berbagi apa? Berbagi apapun juga gitu kan? Tidak harus berbagi roti kan? Itu namanya makna universal. Kita berbagi apa yang kita punya, tidak harus roti. Itu maknanya. Intinya adalah berbagi bukan memecahkan roti. Dan itu adalah makna dari universal. Kalau sudah menemukan makna universal, maka kita bisa mengaplikasikan bagi hidup kita. Bagaimana cara kita mengaplikasikan? 2 poin, kemudian kita selesai. Ya, yang pertama adalah kaitkan dengan Kristus. Ketika kita mengaplikasikan segala sesuatu, kaitkan dengan Kristus. Ini yang membedakan orang Kristen dengan orang non-Kristen ketika membaca Alkitab. Kalau orang non-Kristen membaca Alkitab, ya biasalah. Pada mulanya Allah menciptakan, ya harus tahu lah itu bahasa Indonesia kok. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oh sudah tahu gitu kan, bahasa Indonesia kok. Apa bedanya orang Kristen dengan orang non-Kristen membaca Alkitab? Justru kita membaca Alkitab punya keunikan karena kita mengkaitkannya dengan Kristus. Kenapa harus dikaitkan dengan Kristus? Karena Kristus adalah penggenapan dari semua nubuat perjanjian lama kan. Kalau kita membaca misalnya di dalam Injil Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Berarti paling tidak Martin Luther mengatakan tidak seorang pun memahami Alkitab kecuali dia mengenal salib. Kacamata yang kita pakai ketika kita membaca Alkitab bukan kacamata moralisme, meskipun itu tidak selamanya salah, tapi kita menggunakan kacamata salib, kita menggunakan kacamata Kristus, kita menggunakan kacamata Injil gitu ya. Tapi permasalahannya adalah bukan berarti ketika kita membaca Alkitab dan mengkaitkannya dengan Kristus, kita gatuk-gatukkan dengan Kristus. Tahu bahasa Yunani gatuk-gatukkan? Itu bahasa tingkat dewa ya. Menggatuk-gatukkan itu adalah begini. Kalau kita baca perjanjian lama gitu kan ya, kisah si apa gitu kan ya, kisah apa
let's see misalnya Musa gitu kan ya, bayi Musa dilarutkan ke dalam sungai, kemudian ditemukan oleh putri Raja Firaun, kemudian kita mengkaitkan Musa adalah simbol Kristus. Kan nggak lucu, masa bayinya Kristus dilarutkan di dalam sungai, kan nggak masuk akal kan. Jangan mengkaitkan segala sesuatu ketika kita baca Alkitab, ini berarti Kristus, ini berarti Kristus, ini berarti Kristus. Itu namanya ilmu gatoisme. Lalu apa yang kita bisa kaitkan dengan Kristus ketika kita baca Alkitab? Yang kita bisa kaitkan dengan Kristus adalah ketika kita mengaplikasikannya. Saya lebih memilih gospel center itu bukan berarti semua Kristus, semua perjanjian nama Kristus. Ketika Allah menciptakan berarti itu Kristus. Enggak. Tapi saya lebih melihat membaca Alkitab, aplikasinya baru dikaitkan dengan kepada Kristus. Contoh apa? Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 kembali. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 47. Gitu ya. Kenapa bisa muncul persekutuan di gereja mula-mula? Cara pandang kita, cara pandang Injil. Karena Roh Kudus dicurahkan dan Injil diberitakan kan. Di khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40, di situ Petrus sedang berkhotbah tentang Kristus bukan? Dan dari situ barulah muncul persekutuan di gereja mula-mula. Kalau Roh Kudus tidak dicurahkan dan Kristus tidak diberitakan, maka tidak ada gereja mula-mula. Nah itu, berarti segala sesuatu dikaitkan dengan Kristus dalam segi aplikasi. Dan yang terakhir, bukan hanya sekedar dikaitkan dengan Kristus, tapi juga dikaitkan dengan diri kita. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tolong dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Alkitab dibaca dan dipahami bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi yang terpenting. Jadi mulai sekarang ketika Pak Senior khotbah gitu kan ya, jangan wah iki anakku iki cocok iki denger khotbah iki cocok iki pas mak jelek gitu kan ya. Kalau buat aku enggak. Wah itu cocok loh. Buat mertuaku di sana itu loh. Waduh, cocok itu khotbahnya Pak Senyong itu. Atau mantuku tuh loh yang ada di Papua sana loh. Itu cocok dengerin khotbahnya Pak Senyong. Pas mengena dengan permasalahannya dia. Alkitab dipakai bukan untuk koreksi orang lain. Setuju? Oh enggak ada yang ngomong amin ya. Jadi loh kok ini berarti setelah KD ini semua berarti tukang koreksi orang lain. Coba setuju, Alkitab dipahami bukan untuk mengoreksi orang lain. Amin. Dilakukan ya Bapak Ibu ya. Amin. Mulai nggak ada suara. Amin. Beneran ya? Nanti saya sama Pak Sianil akan survei gitu. Oh enggak ya. Alkitab dipakai untuk mengoreksi orang lain ya, bukan ya, tapi untuk mengoreksi kita. Jangan sampai begitu lihat ini cocok ini cocok buat ini, cocok ini buat ini. Jangan ya, koreksi diri. Ketika kita membaca Alkitab, ada beberapa poin yang bisa kita tanyakan kepada diri kita. Yang pertama, peringatan dan perintah apa yang diingatkan dalam teks tersebut. Tuhan memerintahkan apa sih? Gitu kan ya. Tuhan perintahnya apa sih? Oh, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu yang bisa kita pelajari. Tanyakan, Tuhan maunya apa? Gitu ya. Tuhan itu memerintahkan apa? Yang kedua, janji atau pengharapan. Ketika Tuhan memberikan peringatan, ketika Tuhan memberikan perintah, pasti ada pengharapan. Tidak mungkin tidak ada pengharapan. Janji pengharapan apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam teks yang kita baca. Yang ketiga, apa pola pikir perkataan tindakan saya yang diteguhkan atau perlu diperbaiki? Ketika kita baca Alkitab, apa yang perlu diperbaiki sih? Oh, ternyata Tuhan itu mau saya itu tidak boleh marah-marah gitu kan ya, tapi ngamuk-ngamuk boleh. Oh ya begitulah, mungkin pola pikir saya jangan duniawi, jangan word center, jangan berpusat pada dunia, tapi berpusat kepada Allah. Oh, berarti mulai sekarang aku harus banyak menolong orang. Ya boleh loh ya, jangan berarti kita gospel center kemudian kita nggak nolong orang ya, karena gospel center jadi nggak usah nolong orang. Jangan ya, jangan ekstrim gitu ya. Boleh nggak nolong orang ya silakan kalau mau nolong orang gitu ya. Tindakan apa yang diteguhkan, apa yang diperbaiki. Yang keempat, adakah hubungan yang perlu saya perbaiki? Relasi dengan keluarga, relasi dengan saudara seiman, relasi dengan keluarga, apa yang perlu diperbaiki, diubah dan ditinggalkan. Yang kelima adalah model atau contoh apa yang diberikan oleh teks ini di dalam hal berdoa, merespon dan berargumen. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, apa yang kita bisa pelajari? Oh, Yesus sudah memberikan teladan misalnya. Berdoa itu ingat yang pertama Bapa kami yang ada di surga. Nah, seperti itu ya. Ketika kita membaca teks, kita lihat contoh apa sih yang diberikan oleh teks ini dalam hal berdoa, dalam hal merespon, dalam hal berargumen. Ketika Yesus misalnya tidak menghukum perempuan yang kedapatan berzina. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari contoh yang Yesus berikan kepada kita?
Jadi ingat sekali lagi ya, Alkitab diberikan bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi untuk mengoreksi diri kita. Nah, ini terakhir saya akan cepat ini ya, tools yang diperlukan kalau Bapak Ibu tertarik suka membaca buku gitu kan ya. Yang nggak membaca buku juga nggak apa-apa, tidak mempengaruhi keselamatan. Kalau yang suka baca buku ada beberapa yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama adalah Alkitab terjemahan. Kalau suka baca Inggris, English Standard Version, yang Mandarin saya serahkan kepada yang berwajib, penginjil Bambang Alim. Chinese English Bible, jadi ada Inggris, ada English Standard Version, atau juga terjemahan Mandarin itu boleh. Kalau Bapak Ibu suka bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan baru yang kedua itu cukup memperlengkapi juga ya. Yang kedua, yang lebih suka belajar lagi ada Alkitab edisi studi dari RAI, itu yang bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris ESV Study Bible. Silakan dapatkan buku ini di Momentum, ada agennya di belakang ya. Kevin Nyoto. Kalau mau beli buku silakan Alkitab edisi studi itu dari RAI punya, ESV Study Bible itu bahasa Inggris. Kemudian ada beberapa tafsiran Alkitab kalau Bapak Ibu bingung gitu kan ya. Semua prinsip-prinsip tadi itu kan cuma prinsip toh. Saya kan tidak bisa menjelaskan semua detail-detail, nanti kan saya diprotes sejuta umat kan, nanti jam 10 baru mari gitu kan. Jadi saya memberikan tafsiran Alkitab beberapa rekomendasi kalau Bapak Ibu suka membaca tafsiran ini bisa memperlengkapi kita. Tafsiran Alkitab abad ke-21 ada 3 jilid, kalau Bapak Ibu bisa membelinya boleh. Atau The Wycliffe Bible Commentary ini agak lama sedikit ya, terbitannya. Wycliffe Bible Commentary ini juga bagus juga. Dan yang terakhir itu kalau Bapak Ibu pengen lebih dalam, tadi kan saya cuma memberikan secara overview kan, bagaimana cara memahami Alkitab dengan 4 langkah tadi kan. Kalau mau lebih jauh, silakan beli buku ini ya, Hermeneutik dari Douglas Stewart dan Gordon Fee. Ini buku teks standar yang cukup baik, gitu kan ya, cukup bisa dimengerti ya. Dan yang berikutnya ini lebih spesifik, bagaimana kita menerapkan Alkitab di sepanjang zaman. Ini semua bahasa Indonesia ya. Yang hermeneutik atau maupun menerapkan Alkitab itu bahasa Indonesia, jadi tidak perlu kesusahan untuk membaca dan memahaminya. Oke. Nanti kalau mau lebih jelasnya bisa copy materi PPT-nya di belakang ya. Apa yang menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini? Sebagai orang yang telah disatukan dengan Kristus, marilah kita diteguhkan atau kokoh di dalam firman, agar melalui anugerahnya kita bisa dimampukan serupa dengan Kristus dalam setiap aspek hidup kita. Kita memahami semua prinsip-prinsip tadi, memahami Alkitab, tujuannya bukan untuk kita sendiri, bukan untuk perdebatan, tetapi untuk pertumbuhan iman dan pertumbuhan kehidupan sehari-hari kita. Biarlah kita semakin hari semakin memahami firman, kita semakin tahu bahwa firman dipahami untuk menumbuhkan iman kita. Mari kita berdoa. Minta kesediaan penginjil Bambang Alim untuk menutup kita dalam doa. Amin. Terima kasih.